Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi kali ini kita akan belajar tentang materi nasionalisme khususnya Syarikat Dagang Islam. Oke teman-teman, langsung ke videonya ya. Nasionalisme di Indonesia diawali dengan dibentuknya Syarikat Islam atau SI, sebelumnya dikenal dengan Syarikat Dagang Islam atau SDI, dan peran SDI nasionalisme bermula ketika Cokroaminoto mengubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Tidak hanya berkutat di soal perdagangan. Jika sebelumnya SDI berhubungan dengan ekonomi dan sosial, Cokroaminoto menjadikan SI juga menyinggung tentang politik dan agama. Hal ini tampak dalam kegiatan SI yang menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Ciri-ciri nasionalisme menurut Dr. Ando Sudio, yang pertama, adanya persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya organisasi modern yang memiliki sifat nasional. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan sifatnya itu nasional. Yang keempat, nasionalisme ini bertujuan untuk kemerdekaan serta mendirikan sebuah negara merdeka yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Yang kelima, nasionalisme ini lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan mempunyai peranan penting di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, menempatkan sebuah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat nasionalisme ini juga tertuang dalam Pancasila, yakni Pancasila ketiga, Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri: 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan juga bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa serta negara. 3. Bangga mempunyai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Memposisikan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh sikap nasionalisme. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi hukum negara. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Yang keenam, bersedia mempertahankan dan memajukan suatu negara. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebuah negara. Yang kedelapan, ikut serta dalam upaya pembelaan suatu negara. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme, yang pertama faktor internal, yaitu 1. Kenangan kejayaan masa lampau. Yang kedua, munculnya golongan cendekiawan atau pergerakan nasional. Yang ketiga, perasaan yang sama dan sepenanggungan dari penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan. Yang keempat, berkembangnya paham nasionalis dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sedangkan faktor-faktor dari luar atau faktor eksternal, yaitu yang pertama, munculnya paham-paham baru. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, perkembangan nasionalisme di berbagai negara.
Oke teman-teman, jadi sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam proses belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.